Shalom saudaraku, apa kabar Anda semua? Kita bertemu kembali pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap dalam damai sejahtera dan tetap bersemangat untuk terus hidup mengandalkan Tuhan. Renungan kita hari ini dengan tema Ketika Tuhan Menyembunyikan Diri. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali renungan hari ini. Allah Bapa Surgawi, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa berterima kasih serta mengucap syukur dalam sukacita yang melimpah. Karena kami sungguh merasakan segala kemurahan dan penyertaan-Mu yang sudah kami rasakan dalam hidup ini dari hari lepas hari. Bapa, pada saat ini sekarang kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah, dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, sejak Allah menciptakan manusia, Dia selalu ada dan berperan dalam setiap langkah kehidupan manusia. Terbukti sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa, maka Allah sendiri berusaha membangun hubungan dengan berbagai macam cara. Baik melalui nabi-nabinya, maupun Allah sendiri yang datang ke dunia dalam rupa manusia. Sampai manusia punya pengharapan untuk kembali menikmati kehidupan yang menyenangkan di surga yang kekal itu. Jadi jelaslah bahwa Allah selalu intervensi dalam setiap kehidupan manusia. Dan sudah pasti Allah tidak pernah jauh dari kita, apalagi meninggalkan kita. Oleh karena kasih Allah itu nyata, maka Allah senantiasa menyertai dan Allah senantiasa ada di dalam hidup kita. Saudaraku, saat kita punya beban berat, saat kita pasti berseru dan minta pertolongan Tuhan, ketika kita merasa kita tidak mampu menghadapi permasalahan yang terjadi. Tetapi seringkali kita merasa Tuhan tidak hadir dan seolah-olah Allah tidak peduli dalam segala kesulitan kita. Benarkah Allah tidak peduli dan membiarkan kita berjalan sendirian menghadapi persoalan dan kesukaran dalam hidup ini? Saudaraku, sebagai ilustrasi akan penyertaan dan kepedulian Allah, dengarkan kisah inspirasi ini. Ada seorang ibu melatih anaknya untuk berani tidur sendiri. Ia membaringkan anak itu di tempat tidur, memberikan ciuman selamat malam, kemudian mematikan lampu, dan meninggalkan kamar anaknya itu sendirian di kamar yang gelap itu. Dan dalam kegelapan itu, anak itu tiba-tiba menangis memanggil-manggil ibunya karena dia merasa takut untuk pertama kalinya tidur sendirian di kamarnya. Ibunya mendengar tangisan anak itu, tetapi sang ibu diam saja dan tidak beranjak untuk masuk kamar dan menenangkan anak yang dikasihnya itu. Ibunya tetap membiarkan anak itu menangis, karena ibu ini sedang melatih keberanian anak itu. Dan sang ibu tahu bahwa anaknya sangat aman berada di dalam kamar tersebut. Dan sang ibu itu tetap berjaga di ruang lainnya. Dan akhirnya tangis anak itu tidak terdengar lagi. Kemudian sang ibu dengan pelan-pelan memasuki kamar anaknya itu. Dilihatnya anak yang dikasihnya itu sedang tertidur dengan pulasnya.
sambil diciumnya dengan anaknya terkasih itu dan diselimutinya, dan ibu ini tersenyum dan dengan penuh cinta. Cinta yang tulus seorang ibu pada anaknya, tetap menjagai anaknya dan memastikan anaknya dalam kondisi yang aman, sehat-sehat, dan semuanya baik-baik saja. Saudaraku, anak itu saat itu ketika dia merasa sendirian, ditinggalkan ibunya, anak itu mengira ibunya tidak mendengar tangisnya dan tidak mengasihinya, tidak peduli padanya, karena dia merasa di kamar itu, di kamar yang gelap itu, dia sedang sendirian dan merasa ketakutan. Padahal ibu itu berada tidak jauh darinya. Sang ibu hanya bersembunyi di kamar sebelah dan tetap memperhatikan, tetap memantau keadaan anaknya. Rasa keibuannya saat mendengar anaknya ketakutan menangis di kamar sendirian itu merasa terusik. Tetapi sang ibu mendengarnya menangis dan ingin mendatangi anak itu untuk menenangkannya. Tetapi demi kebaikan sang anak, sang ibu menahan diri dan tetap bersembunyi di kamar sebelah, memantau, memperhatikan anaknya. Mari kita baca Markus pasal 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudaraku, ketika perahu yang ditumpangi Yesus beserta dengan murid-muridnya itu sedang dalam bahaya karena angin badai dan ombak yang seolah-olah mengamuk dengan ganasnya, murid-murid berjuang dengan keras mengendalikan laju perahunya supaya tidak tenggelam atau celaka karena ganasnya ombak saat itu. Dan Yesus tetap tidur, seolah-olah tidak peduli akan masalah yang sedang dihadapi oleh para muridnya. Di manakah Allah saat kita menghadapi persoalan yang berat? Mengapa seolah-olah dia meninggalkan kita? Allah seolah-olah tidak mendengar seru doa kita dan seolah-olah kita dibiarkan sendirian menghadapi masalah kita. Sewaktu badai topan melanda perahu mereka, para murid bertanya, "Guru, apakah engkau membiarkan kami binasa?" Saudaraku, mengapa dia Tuhan seolah-olah membiarkan para murid menghadapi persoalan berat sendirian? Apakah Tuhan benar-benar membiarkan dan meninggalkan kita menghadapi beban hidup yang berat ini sendirian? Lihatlah kembali janji yang pernah diucapkan Tuhan pada umatnya. Mari kita baca Ibrani pasal 13 ayat 5b. "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ya saudaraku, tidak pernah sesaat pun Tuhan meninggalkan kita. Dan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita merasa Tuhan tidak peduli dan seolah-olah Tuhan tidak hadir dalam hidup kita, salah satu alasan Allah seolah-olah menyembunyikan diri adalah karena Dia, Tuhan, ingin kita belajar mempercayai Dia. Dia menghendaki kita mengenalnya sebagai Bapa yang selalu menyertai kita. Ketika kita berada di tengah ketakutan, Dia Tuhan Allah Bapa kita mendengar seru doa kita dan mempedulikan kita. Sebagai Bapa, Ia turut merasakan kepedihan hati kita. Jika Dia, Bapa kita, belum melakukan sesuatu seolah-olah bukan karena Dia Tuhan kita meninggalkan kita,
Tetapi Dia Tuhan ingin supaya kita bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman dan mempercayainya dengan sepenuh hati kita. Percayalah dengan segenap hatimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan peduli akan setiap persoalan dalam hidupmu dan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Karena Allah punya rencana yang baik buat manusia dan Dia Tuhan amat mengasihi ciptaannya manusia ini. Manusia sendiri sebagai makhluk yang lemah harus menyadari bahwa Tuhan adalah satu pribadi yang amat sangat dibutuhkan hadir dalam hidup kita semua. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya lah sebagai manusia, kita harus berusaha mengasihi Tuhan, serta hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Allah berperan dalam hidup orang percaya, kepada hidup saudara, dalam hidup kita semua, bukan berarti hidup kita akan berjalan lancar tanpa ada cobaan, tanpa ada masalah. Tetapi justru di dalamnya lah hidup penuh dengan masalah agar kita sadar bahwa Tuhan sedang melatih kita menjadi pribadi yang kuat, serta kita mengerti bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Bahkan lebih dari itu, di balik semua tantangan yang kita hadapi, Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sama seperti kita sedang melatih anak-anak kita agar mereka tumbuh menjadi anak yang kuat, anak yang memiliki mental dan tahan uji saat menghadapi masalah dan cobaan hidup. Karena kita tidak selalu ada untuk anak-anak kita. Suatu saat kita akan meninggalkan anak-anak kita karena kita kembali kepada Tuhan. Dan anak-anak kita sudah kita latih sedemikian rupa untuk tahan uji terhadap setiap persoalan problemnya. Sama seperti kita menginginkan anak-anak kita menjadi pribadi yang kuat dan terlatih. Tuhan mengasihi kita dan melatih kita juga agar dimampukan untuk terus tahan menghadapi permasalahan. Ketika hidup dalam hidup yang penuh masalah, tetap hidup berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, tetap yakin akan penyertaan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Dan kita seolah-olah dibiarkan Tuhan menghadapi masalah sendirian. Karena saat itulah Tuhan yang penuh kasih itu sedang melatih kita. Demikian pula saudaraku, kasih Tuhan itu selalu ada di samping kita. Dan Tuhan siap menolong kapanpun, dimanapun dan apapun masalah yang kita hadapi. Saudara-saudara yang saya kasih, mari kita menjalani hidup ini dengan seluruh kehidupan kita ini, bukan dengan ketakutan, tetapi hadapi semua dengan iman kita, berjalan dalam jalan kebenaran kita. Meskipun seolah-olah kita sendiri, tapi katakan dalam dirimu bahwa Tuhan menyertai, dan memang Tuhan menyertai. Dan kita akan melihat pertolongannya nyata dalam hidup kita ini. Tuhan tahu waktunya kapan harus menolong kita. Semakin hari, hidup ini memang semakin berat. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupa adalah karena Tuhan menyertai dan selalu ada bagi kita. Ya saudaraku, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau menjalani hidup ini dengan berjalan sendirian. Karena sesungguhnya penyertaan Tuhan itu sempurna ada dalam hidup anak-anaknya yang berkenan kepadanya. Tuhan selalu menyertai kita dalam hal apapun, sebab penyertaannya itu sempurna. Karena itu saudaraku, ya Tuhan mengingatkan kita, maupun dapat pula melalui orang lain dan mereka yang
terdekat dengan kita dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita, supaya tetap meneguhkan iman dan pengharapan, serta mengandalkan Dia Tuhan di segala situasi yang kita alami. Penyertaannya tidak pernah mengecewakan, sebab penyertaan Tuhan itu membawa damai sejahtera dan bukan rancangan celaka. Mari kita baca Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi saudaraku, jangan pernah engkau merasa takut. Jangan pernah engkau menjadi ragu lagi akan janji Tuhan. Belajarlah menyadari bahwa Ia Tuhan menyertai setiap langkah-langkah kita kemanapun kita pergi di dalam jalan kebenaran Tuhan. Mungkin kita bertanya, penyertaan Tuhan itu misalnya dalam hal apa saja? Saudaraku, kita ada sampai hari ini, semua itu karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jangan sampai gagal kita memahami apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Sebab rencananya mungkin seringkali tidak masuk akal bagi kita, di luar pemikiran kita. Namun hendaknya pasti selalu yang terbaik bagi kita, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Yang merancang itu Tuhan yang Maha Tahu seluruh aspek kehidupan kita ini. Dan janji Tuhan merancangkan yang terbaik. Terkadang saat ini kita sulit mengerti akan rancangan Tuhan karena memang kita belum mengerti. Tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan menolong, dan bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik bagi hidup kita. Dan berjalanlah dengan imanmu itu, maka engkau akan selamat dan menikmati rancangan Tuhan yang baik itu. Ubah pola pikir kita. Jangan pernah hanyut dengan cara-cara dunia yang sering meragukan dan mengabaikan rancangan Tuhan itu. Jaga hati kita. Sadarilah saudaraku, hanya oleh penyertaan, hanya oleh kemurahan serta kebaikan Tuhan saja kita ada sampai sekarang ini. Tetaplah berjalan bersama Dia, sebab kita anak-anaknya dan kasih-Nya besar bagi kita. Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudaraku, Musa menuliskan riwayat perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir. Musa mengingatkan bangsa Israel akan penyertaan Allah. Selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun, Allah menjaga, Allah memelihara, bahkan Allah memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Saudaraku, 40 tahun bukanlah waktu yang singkat, melainkan waktu yang sangat melelahkan. Sebuah perjalanan yang tidak mudah. Semua terjadi akibat ketidakpercayaan mereka kepada Allah, sehingga mereka berputar-putar di padang gurun. Allah membawa mereka berputar-putar di padang gurun sampai generasi pertama mereka hilang kecuali Yosua dan Kaleb. Itu akibat mereka tidak mempercayai rancangan Tuhan dengan sepenuh hati,
sehingga mereka tegar tengkuk, sering menggerutu, sering memberontak, sering melawan dan tidak taat akan tuntunan Allah. Padahal karya nyata Allah, mukjizat-mukjizat Allah mereka lihat dan mereka alami saat itu. Dalam menjalani kehidupan kita ini seperti sedang berada di padang gurun juga. Kadang-kadang tanpa kita sadari, itu akibat dari kita tidak taat dan melawan akan kehendak Allah. Kita bahkan seringkali mengandalkan kemampuan kita sendiri dengan cara kita sendiri, mengikuti pola kita sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi jangan sampai kita melupakan semua kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Saudaraku, pengalaman bangsa Israel menjadi bukti nyata betapa sempurnanya penyertaan Allah terhadap mereka. Kita melihat pada akhirnya bahwa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian itu menjadi bukti bahwa apa yang Tuhan janjikan itu nyata. Tetaplah setia dan pegang sesuai janji Allah dengan segenap iman kita. Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita berjalan sendirian. Kita yang mengasihi Tuhan akan memegang janji Tuhan dan melakukan semua perintahnya. Kita pasti akan mengalami penyertaan Tuhan dan masuk dalam tanah perjanjian, yaitu janji Allah digenapi dalam hidup kita. Mari kita baca Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ya saudaraku, dalam setiap perjalanan kehidupan seseorang, pastilah tidak selamanya mulus. Ada banyak rintangan dan ada banyak persoalan yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Seperti kisah tentang orang-orang Majus dalam usaha mencari bayi Yesus. Mereka harus melewati perjalanan yang panjang dan berat. Bukanlah hal yang mudah ketika harus menempuh jarak yang cukup jauh. Tetapi belum tahu dengan pasti tujuannya di mana dan kapan sampai di tempat itu. Dan hanya mengandalkan bintang di timur sebagai petunjuknya. Ancaman binatang buas di jalan, perampok, orang-orang jahat, dan cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu tantangan dalam perjalanan yang panjang itu. Namun semuanya itu terbayarkan ketika mereka akhirnya orang Majus ini bertemu dengan bayi Yesus. Saudaraku, sebagai penutup renungan hari ini, saya ingin sampaikan bahwa sebagian besar dari kita pasti juga merasakan betapa perjalanan hidup kita tidak selalu berjalan dengan lancar dan berjalan dengan mulus. Sering kita diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan persoalan, dihadapkan dengan beban yang berat. Situasi ini tidak jarang membuat kita menjadi putus asa, mudah mengeluh dan bersungut-sungut, sehingga semua sukacita, damai sejahtera kita hilang dari hidup kita. Masalah dan persoalan itu mencuri sukacita kita. Tidak secara kebetulan kalau renungan hari ini menegaskan kepada kita bahwa dalam perjalanan hidup terkadang kita memang harus melalui perjalanan yang berat dan penuh rintangan. Tetapi janganlah engkau menjadi takut. Apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh nyata. Maka sukacita akan datang dalam hidup kita. Dan kita pun dapat dengan tetap teguh
menghadapi apapun yang menghadang hidup kita bersama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, terima kasih untuk renungan yang sudah menyadarkan kami semua bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya dengan segenap iman kami bahwa Engkau menyertai kami di sepanjang hidup kami. Roh Kudus akan menolong kami supaya pola pikir dan tindakan kami tetap dalam jalan kebenaran Tuhan dan tidak mengikuti cara-cara dunia. Kami akan senantiasa menjaga hati kami bahwa penyertaan dan kebaikan Tuhan saja yang selalu kami butuhkan. Tuhan, pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Kami mau seturut akan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat pemeliharaan kemurahan Engkau. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya, amin. Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.